Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayurimbani dengan NIM 33372220020. Mahasiswa jurusan Informatika Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membuat suatu video mengenai step by step simulasi komunikasi data, PC, switch, dan server menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, langsung aja. Saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita masukkan 3 PC. 1, 2, 3. Lalu 1 switch di tengah. Dan 4 server. 1, 2, 3, 4. Lalu kita konekkan ketiga PC dan 4 server tersebut menggunakan switch dengan konektor ini ya. Oke. Sambil menunggu semuanya menjadi segitiga yang menjadi semuanya hijau, kita ganti dulu servernya. Yang pertama jadi HTTP server, yang kedua menjadi DNS server, yang ketiga menjadi DHCP server, yang keempat menjadi FTP server. Lalu kita berikan PC 0 sebuah IP di atas aja ya. Nah, 192.168.11.2. Lalu HTTP server 192.168.11.3. DNS server 192.168.11.4. DHCP server dan terakhir FTP server 11.6. Sudah. Lalu selanjutnya kita memberikan konfigurasi IP di PC 0. Kita klik PC 0-nya, masuk ke desktop, konfigurasi IP, ketik IP address-nya 192.168.11.2. Jangan lupa subnet mask-nya dan DNS servernya. Tadi kan kita udah ngasih nih IP di DNS servernya dengan angka terakhir 4, kita masukkan ke sini. 192.168.11.4. Dah, lanjut. Begitu juga ke HTTP server 192.168.11.3. Subnet mask-nya jangan lupa. DNS servernya 168.11.4. Sudah. Ke DHCP dulu ya. 192.168.11.5. Subnet mask-nya jangan lupa.
192.168.11.4 buat DNS server. Begitupun di FTP server 192.168.11.6 subnet mask 192.168.11.4. Nah, sudah tinggalnya DNS server. Yang DNS server itu untuk konfigurasi di bagian DNS server kita kosongkan saja. Ya, tapi subnet masknya jangan lupa ya. Oke, sudah. Lanjut kita coba ping ya di command prompt di PC 0. Kita ping semua servernya. Ping 192.168.11.3. Oke. Dengan server 3 sudah connected. Terus kita lanjut ke server berikutnya. Nah, dengan DNS server kita sudah connected juga. Lanjut ke server berikutnya. Ya, ini dengan DHCP server kita sudah connected juga. Terakhir ke FTP server. Ya, sudah connected juga ya. Keempat servernya sudah connected. Oke, lanjut kita close dulu. Kita ke HTTP server. Klik service, HTTP. Nah, kita edit bagian indeks HTML nih yang paling bawah. Oke, di sini ada tulisan Cisco Packet Tracer. Oke, kita ganti menggunakan nama kita. Sesuai dengan tugas yang diberikan, kita ganti menggunakan nama sendiri. Oke, setelah sudah save, yes. Lalu kita close. Untuk mengetahui ya, kita ke PC 0, ke command prompt-nya, ke web browser, maaf, ke web browser. Oke, ketik http://192.168.11.3 ya, IP dari HTTP server kita. Lalu go. Nah, muncul ya tadi apa yang sudah kita ubah tadi. Harusnya sebelumnya tulisannya Cisco Packet Tracer, karena tadi sudah diubah menjadi nama saya sendiri, jadinya Zahra Yulimani. Oke, sudah. Lanjut kita ke DNS server. Ke service kembali, kita DNS ya. Jangan lupa di on kan. Di sini kita akan buat resource ya ini. Pertama dengan type record itu pertama kita buat mary.com dengan address 192.168.11.3. Save. Maaf, add. Lanjut. Kedua, menggunakan type cname. Kita masukkan channel.com. Hostname-nya mary.com. Kita add. Oke. Ketiga, kita bikin menggunakan type record lagi. Saya pakai jayu.com. Dengan address 192.168.11.6. Oke, sudah. Oke, kita save. Udah ya. Langsung kita close aja. Sekarang kita cek di PC 0 kembali. Di command prompt.
Oke. Di paling bawah ini kita ketik buat mengecek yang sudah kita buat tadi di DNS server itu NS lookup dan masukkan ketiga .com yang udah kita buat tadi. Pertama joy.com, coba kita cek, enter, ya sudah ada. Kedua NS lookup mary.com. Oke. Yang ketiga NS lookup channel.com. Oke, sudah ya. Lanjut, ini kita baru mengecek di command prompt. Lalu kita cek di web browser juga. http:// pertama coba jai.com ya. Terus kita buat kedua mary.com, kita coba ya. Terus ketiga channel.com. Ya, tadi kan channel.com kita pakai nama alias ya. Nama aslinya kan mary.com tadi. Oke, sudah. Lanjut kita masuk ke DHCP server. Di DHCP server kita klik service ke bagian DHCP. Oke, di on kan servisnya. Kita masukkan DNS server terlebih dahulu. 192.168.11.4. Start IP address kita maksimalkan di 10. Lalu maximum number of users kita pakai 5 aja. Sudah. Kita save. Oke, di sini berubah ya. Default-nya kita berubah semua sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita close. Kita cek di PC 1 ya, bukan di PC 0. Cek di PC 1, bagian desktop, konfigurasi IP, pilih yang DHCP. Kita tunggu. Nah, dia akan dengan sendirinya muncul ya, DNS server juga begitu juga IP address dan subnet masknya. Lalu kita coba juga di PC 2, di IP configuration, DHCP. Jangan lupa, bukan yang statik ya. Ya, di sini juga langsung muncul ya, DHCP request successful. Oke. Setelah itu, kita masuk ke bagian FTP server. Bagian service, klik FTP. Nah, FTP-nya di-on-kan. Kita masukkan username-nya Jayu. Password-nya saya buat 313. Lalu checklist semuanya. Write, read, delete, rename, and list. Setelah itu, klik add. Oke. Lalu kita close. Lalu cek di PC 2. Pilih yang text editor. Kita ketik file atau teks yang akan kita buat. Di sini saya buat selamat datang di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Itu aja coba ya. Lalu kita save. Kasih namanya data.txt. Oke. Setelah itu kita pilih command prompt di PC 2. Ketik dir. Nah, sudah muncul kan tadi data.txt yang sudah kita buat tadi, file yang tadi kita buat.
Kalau misalkan udah ada, berarti itu datanya udah ke save gitu. Nah, lalu kita ketik ftp jayu.com. Nah, masukkan username-nya tadi yang sudah dibuat di FTP server, begitupun dengan passwordnya. Oke, di situ kita sudah login. Login ya. Lalu kita ketik dir lagi. Nah, di sini itu data yang kita buat tadi belum masuk, belum ke save gitu kan. Setelah itu kita ketik lagi FTP kan itu udah berarti put data.txt. Ini buat nge-save data yang tadi. Kita enter. Ini kita lagi proses mendownload gitu. Kita ketik di situ setelah kita coba udah kita download ya ini, kita ketik dir lagi. Nah, kita lihat kan nih di data nomor 26 ada data.txt, berarti data kita sudah terdownload gitu. Lalu kita close. Kita coba cek di PC 0. Kita buka command prompt. Oke. Lalu ketik ftpjayu.com. Masukkan username-nya. Begitu juga passwordnya. Nah, sudah kita login. Lalu kita ketik dir. Nah, udah ada tuh kan. Selanjutnya kita ketik get data.txt. Enter. Nah, ini lagi mendownload lagi. Kita coba lagi terakhir dir. Nah, ya sudah ada. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya paparkan mengenai simulasi step by step PC switch server menggunakan Cisco Packet Tracer bisa membantu dan memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah komunikasi data. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.